penggembala kambing dengan upah, ya, beberapa dirham atau beberapa dinar yang diberikan oleh penduduk Makkah. Kalau di buku ini, Bu, jelas Nabi menggembala kambing punya siapa nih, Bu? Ya, menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Mekah. Ibu masih ingat ya, di halaman sebelumnya Nabi dulu dirawat, diasuh, disusui oleh siapa, Bu? Siapa? Halimah Sa'diyah. Nah, Halimah Sa'diyah itu adalah orang atau keluarga yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, Bani Sa'ad bin Bakar. Maka Rasul menggembala kambing, baik kepunyaan orang-orang Bani Sa'ad bin Bakar, demikian juga punya orang Mekah, atau kambingnya punya orang Mekah tapi digembalakan di mana, Bu? Di Bani Sa'ad. Ya, karena Bani Sa'ad itu dikenal, ya, zaman itu dikenal dengan apa? Ya, banyak rerumputan, kemudian banyak tumbuhan. Ya, sehingga digambarkan dulu dalam buku yang kita bahas ya terkait dengan Halimah Sa'diyah. Ini mata pencaharian mereka itu memang apa, Bu? Dari kambing tadi. Ya, sampai kemudian digambarkan kambingnya Halimah Sa'diyah yang tadinya tidak ada air susunya, tiba-tiba gimana, Bu? Itu banyak. Ya, ini diantara hikmah. Ya, setiap kali atau setiap tempat yang di situ Rasulullah singgah atau di tempat di mana Rasul kemudian berada, biasanya apa? Suka membawa berkah. Ya, jadi kambing yang diternak oleh Halimah Sa'diyah subur semuanya. Ya, kemudian pertanian yang dikelola oleh Halimah Sa'diyah kemudian juga tumbuh semuanya. Ya, sampai suaminya mengatakan, ya, wahai istriku, sungguh engkau telah mengambil jiwa yang banyak mengandung berkah. Yang saya ingat, Bu, ya, ini terkait dengan Rasulullah ketika masih beliau hidup di Bani Sa'ad, ya, Bani Sa'ad bin Bakar, yang kemudian para ulama menyatakan kenapa Nabi dan para Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi itu jadi penggembala dulu. Yang pertama, Ibu sekalian, alasannya adalah litawadu, ya, menggambarkan tentang para Nabi dan para Rasul itu tawadu. Coba aja Ibu sekarang misal sukses begitu, ya, entah ibunya entah suaminya sukses begitu, pernah tidak, Bu, di antara kita itu dulunya itu melakukan pekerjaan yang, mohon maaf gitu ya, pekerjaan yang apa istilahnya, Bu? Ya, misal yang tanda kutip di pandangan manusia hina dalam arti, ya, misalnya ya seperti penggembala. Bayangan kita gimana, Bu? Kesannya gimana kalau dulu dia itu bukan apa-apa, itu dulu dia suka gembala kambing. Kesannya gimana, Bu? Kan pekerjaan yang dalam tanda kutip, Bu, ya, pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang, ya, artinya pekerjaan yang hina lah. Tidak semua orang tuh mau. Ya, tidak semua orang tuh mau kalau apa? Menggembala kambing. Bayangkan, Bu, kalau panas gimana, Bu? Panasan. Ya, kalau dingin kedinginan. Ya, kalau di kita panas ya panas, kemudian kalau hujan ya hujan. Artinya Rasul itu benar-benar dari kalangan kelas yang apa, Bu, istilahnya? Kelas yang rendah. Ya, dari kalangan kelas yang rendah. Maka ketika Nabi mengatakan tidak ada seorang Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi itu sebelumnya itu menjadi penggembala. Sampai aku pun dulu begitu. Ya, misal ya tadilah, ya, mungkin kalau boleh bercerita, Bu, dulu saya ketika kecil, saya ketemu tetangga itu jual kopi. Ya, jual kopi di pasar, tapi saya nggak mikir duit. Saya tuh nggak tahu ketika ada tetangga jualan kopi, udah saya ikut aja. Ya, saya nggak minta upah, udah pokoknya ikut aja. Ya, kemudian ketika dikasih ya saya terima. Itu ketika kecil dulu. Ya, maka ketika kemudian Nabi kita atau mungkin adalah, ya, mungkin ibu cerita ke anak-anaknya bagaimana ketika masa susahnya dulu. Kan gitu, Bu, ya. Artinya kita hari ini begini kan tidak langsung ujuk-ujuk. Ya, tidak langsung kemudian menjadi sosok yang sukses, kemudian ya berapa banyak lah. Ya, berapa banyak orang yang hari ini direktur, hari ini manajer, hari ini kemudian presiden begitu atau pimpinan. Tapi sebelumnya gimana, karirnya dari nol dulu.
Ya kecuali yang bapak jadi presiden kan bisa jadi langsung apa wali kota misalnya. Ya. Yang tadinya jadi wali kota tiba-tiba apa bisa jadi wapres itu kan lain lagi. Ya, ini ada yang gitu. Ada di negara sebelah ya. Oh, negara. Baik Ibu sekalian. Nah maka yang pertama Ibu sekalian, kenapa Nabi menceritakan masa lalunya? Ya masa lalu yang istilahnya pahit begitu ya dari sisi ekonomi. Ini sebagai satu bentuk apa? Ketawaduan beliau. Ya sehingga seolah-olah ingin mengatakan apa? Saya sekarang menjadi seorang nabi, seorang rasul, saya mimpin kaum ini. Dulunya itu satu orang biasa. Ya orang yang mungkin dianggap orang mungkin rendah. Ya bahkan apa? Nabi menggunakan kata-kata saya menggembala kambing itu dengan upah ya sekian dirham, sekian dinar. Itu kan tidak disebutkan pastinya berapa. Ya walaupun dinar hari ini sebenarnya Ibu, dalam hadisnya tidak disebutkan dinar. Ya disebutkan apa? Qararit dari kata qirat. Ya artinya kalau dikira dengan beberapa rupiah. Ya kalau bahasa kita beberapa rupiah, ya berapa rupiah kan arti istilahnya gimana Bu? Kan kecil. Ya hanya diartikan oleh penerjemah dengan beberapa dinar. Nah kalau beberapa dinar, gede nggak Bu dinar hari ini? 1 dinar berapa? Coba dinar antam berapa? 1 dinar. Kalau dinar dulu ada dinar wakalah, mungkin hari ini sekitar berapa? 12 atau 10 jutaan mungkin. Ya. Tapi lumayan ya kalau 1 dinar ya. Mungkin dinar antam sudah. Ibu yang ini berinteraksi dengan logam mulia gitu. 1 dinar berapa? Ya, itu gede itu. Ya, tapi kalau dengan qararit ya dengan qirat itu kecil. Ya, jadi hanya beberapa rupiah kalau bahasa kita. Ya, kemudian yang kedua Ibu sekalian. Ibnu Hajar dan para ulama yang lain menyatakan adalah tarbiyatun nabi qabla hamli risalah. Yaitu bagaimana cara Allah mendidik nabi ya sebelum diangkat menjadi rasul itu terkait dengan apa? Bagaimana cara mengatur diajarkan. Jadi kalau dulu bagaimana cara jual beli ikut dengan pamannya tuh. Ya dari Mekah ke Syam. Nanti dari Syam kemudian ke Mekah lagi. Itu cara apa Bu? Cara mendapatkan penghasilan dengan bisnis. Tapi kalau terkait dengan ya menggembala kambing, maka diantaranya pesan Allah kepada Nabi apa? Bagaimana Allah mengajarkan Nabi untuk cara mengatur. Ya, cara mengatur, cara memimpin. Nah, dilatihnya dulu dengan apa, Bu? Dengan kambing dulu. Ya, diberikan hewan yang sulit untuk diatur. Ya, bahkan di sebagian kalangan sekalian. Ya, ada sebuah ungkapan ketika menjelaskan hadis ini, yaitu ada hadis yang lain. Nabi mengatakan, orang-orang yang sombong itu akan muncul biasanya dari para peternak kuda. Ya, kuda dan unta itu dia gimana Bu? Kalau ada orang yang punya kuda dan unta, gambarannya apa? Sosok yang apa Bu? Kaya raya. Ya, maka Nabi mengatakan kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta. Bayangkan loh ya. Di Indonesia ini ada yang sudah mulai ternak unta. Ya, daerah Mojokerto itu. Ya, daerah Mojokerto sudah mulai ada yang ternak unta. Bahkan kedepannya diproyeksikan termasuk Gubernur Jawa Timur ketika itu atau masih Bu Khofifah itu masih gubernur sekarang? Masih. Ya, termasuk Bu Khofifah hadir tuh. Ya di Mojokerto itu. Bayangkan Bu ya, itu baru anak unta itu harganya 100 juta. Ya di Mojokerto sudah ada. Jadi kedepannya akan diproyeksikan orang-orang itu bukan kurban kambing, domba dan sapi saja. Nanti harapannya ke depan apa? Nah, unta. Jadi kalau yang remaja unta itu unta yang sekitar 3 tahun itu sudah 100 juta. Ya, dan dalam hadisnya kalau ada ibu yang mau kurban unta, patungannya berapa, Bu? Kalau sapi patungannya berapa? 7. Kalau unta? Unta berapa, Bu? Nah, karena kita tidak terbiasa kurban unta, nanti di Mojokerto sudah mulai
Ya, dalam riwayat yang disebutkan boleh 7, tapi yang kuat Allah alam boleh 10. Ya, jadi kalau unta 10. Ya. Gimana? Otomatis, anggap saja yang remajanya 1 ekor 100 juta. Patungan 10 orang masih 10 juta. Itu baru yang remaja. Unta baru boleh dikorbankan kalau masuk 5 tahun ke atas. Ya, kalau dari 5 tahun ke atas unta boleh dikurbankan. Berarti harga untanya sudah berapa tuh kira-kira kalau 5 tahun? Ya, yang 3 tahun aja tadi sudah 100 juta. Yang 5 tahun bisa ya naik berlipat. Ya, ala kulli hal sekalian, para ulama menyatakan demikian dalam hadisnya, kesombongan, ya Nabi mengatakan kesombongan itu ada pada para pemilik unta dan kuda. Coba aja Bu, yang ternak kuda, ya misal kira-kira yang punya kuda Bu, kuda yang gede-gede, yang gagah-gagah itu, kan harga kuda berapa? Kan lumayan juga tinggi. Ya, saya pernah ke daerah Hambalang sana, ya ke tempatnya Pak Prabowo dulu, itu saya lihat kuda-kudanya juga gagah-gagah itu. Kan otomatis harganya gimana? Mahal. Ya, yang kemudian Nabi menyatakan sementara kasih sayang, kemudian ketawaduan ada dalam pemilik kambing. Ya, jadi orang pemilik kambing itu dia tawadu. Yang menggambarkan kesederhanaan lah, ya, kesederhanaan. Yang kemudian juga terkait dengan apa Bu? Selain ketawaduan, kemudian kesederhanaan, berikutnya apa Bu? Kesabaran. Ya, maka kesabaran juga dimiliki oleh apa? Pemilik kambing tadi. Maka Rasul dididik ini Bu, dididik untuk tawadu, dididik untuk kesabaran, karena tadi kambing itu susah diatur. Ya, kambing susah diatur, maka Rasul bagaimana cara mengatur sebelum mengatur manusia? Ya dilatih dulu apa? Mengatur hewan. Karena apa di sini pelajaran pentingnya untuk melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Nah, oleh sebab itu, ada salah seorang ulama lain itu Mala Al-Qari, ya dia mengatakan dengan ungkapan seseorang itu bisa dilihat. Ya, kalau dengan hewan itu dengan apa? Kalau ada orang berinteraksi dengan hewan, itu akan berpengaruh pada jiwanya. Coba ibu suka kucing? Ada yang suka kucing? Nah, ada yang suka, ada yang geleng. Saya termasuk dengan kucing kurang suka, karena memang rumahnya kecil. Jadi kalau pelihara kucing tidak nyaman. Tapi istri dan anak saya ke kucing itu luar biasa senang. Saya lebih suka dengan burung Bu. Ya, maka di rumah saya pelihara burung, dan burung yang ini, yang paruh bengkok itu, ya burung nuri, ya burung yang paruh bengkok Bu ya, ya kayak lovebird, kemudian burung nuri, ya burung yang dari Papua, dari Ambon itu. Nah saya suka, tapi istri tidak suka. Jadi istri itu nggak suka dengan burung, tapi saya suka burung. Ya kalau burung kan bebas, mau ya artinya rumah kecil pun masih aman lah, ya. Maka tidak boleh ada burung, tidak boleh burung dan kucing disatukan, karena khawatirnya kucingnya ya, nyerang burung. Ya, maka para ulama menyatakan yang jelas seseorang itu ketika berinteraksi dengan hewan itu bisa berpengaruh pada jiwa. Misalnya yang suka kucing digambarkan dengan sosok apa Bu? Kan kucing juga ada kelembutan, ada begitu Bu ya. Demikian juga dengan burung juga begitu Bu. Dari sisi coba aja dilihat. Ya dari sisi psikologi juga begitu. Ya yang suka burung juga ada dia penyayang gitu ya. Dia sayang, dia kemudian kan ulet tuh Bu, pagi harus ngasih makan gitu ya. Pagi makan, kemudian memandikan, kan begitu. Ya apalagi burung paruh bengkok itu tidak boleh di tempat yang sepi. Ya dia harus berinteraksi dengan manusia. Kan burung paruh bengkok harus diajak ngomong Bu. Ya assalamualaikum gitu, ya disapa ya. Jadi burung itu kalau kita tinggalkan itu teriak-teriak dia. Wah, teriak-teriak nanti kalau bisa deketin ya nyamperin. Jadi ini ada terkait dengan tadi interaksi, ya melatih kemudian kesabaran, kemudian sayang dan seterusnya. Yang akhirnya harus sekalian, benar yang dikatakan oleh para ulama, ya bahwasanya as-suhbatu tu'athirun nafsa. Ya bahwasanya pertemanan itu
berinteraksi seseorang itu dengan apa dan dengan siapa, itu bisa apa Bu? Mempengaruhi jiwa. Ibu kalau berteman dengan orang baik, kira-kira gimana Bu? Insya Allah ikut baik. Ya, tapi kalau kemudian punya temannya yang buruk, punya temannya yang rusak, gimana Bu? Ya, akan rusak. Ya, berapa banyak orang yang kemudian bercerita, ya dia dulunya baik, ya dia dulunya kemudian soleh dan soleha, tapi kemudian salah gaul. Ya, ketika ada ya digambarkan dengan seorang yang berkerudung, kemudian pertama kali ke tempat apa istilahnya dugem itu apa bahasa lainnya? Ya dunia gelap, ya ke clubbing begitu, ya pulang jam 2 malam dini hari, jam 3 dini hari. Tapi ketika ditanya gimana perasaan Anda? Biasa aja, saya enggak ini. Ya. Tapi saya katakan ini hati-hati. Ya ketika Anda mengatakan saya ketika ke dugem itu kemudian pulang dini hari, dia mengatakan biasa, itulah justru pintu awal masuknya apa? Pintu setan. Ya mungkin awalnya biasa. Tapi lama-lama dengan kebiasaan seperti itu, disitulah setan mulai masuk. Ya karena dunia malam itu tidak lepas ya dari satu yang namanya apa? Narkoba. Ya bisa jadi apa? Ya terseliplah narkoba di situ. Kemudian berikutnya apa Bu? Mabuk, ya, khamar. Ya kemudian belum lagi nanti yang berikutnya. Ya di situ ada khamar, di situ ada ya narkoba. Belum lagi nanti berikutnya apa? Berujung pada ya istilahnya dunia hitam begitu Bu ya. Yang awalnya pulang jam 3 itu normal biasa saja, lama-lama pulangnya sambil apa Bu? Muntah-muntah. Ya, muntah-muntah karena apa Bu? Ya, karena khamr tadi. Ya, ini ya naudzubillah. Ya, maka jangan sampai kemudian ketika ada orang yang kemudian berinteraksi dengan dunia malam, kemudian dia meremehkan dan mengatakan saya enggak apa-apa. Ya, saya tidak melakukan apa-apa. Mungkin iya, dia awal-awal tidak melakukan apa-apa, tapi berikutnya gimana Bu? Ini kan masalahnya apa? Pergaulan. Ya, salah teman. Maka ketika kemudian teman itu buruk, khawatirnya apa Bu? Coba aja Bu, Ibu kalau menemukan ada perempuan berjilbab, berkerudung, tapi tiap malam kemudian ke clubbing, ya atau tiap malam tuh keluar malam, pulangnya jam 3, kesan ibu gimana Bu? Positif, negatif Bu? Kan nggak mungkin kita mengatakan, oh bisa jadi dia itu ustazah di clubbing tadi. Ya mungkin ngajarin ikra gitu ya, ngajarin ikra dulu, ngajarin umi dulu, mungkin nggak Bu? Kayaknya susah. Ya, kalau sekali iyalah mungkin ya. Tapi kalau sudah rutin kan kesannya image kita sudah lain. Maka nanti Ibu ketika ada orang nih, ini lari ke fikih. Kalau ada orang kafir terbiasa dia keluar masuk di clubbing tadi, pulang kemudian dini hari, setiap pulang kemudian muntah begitu ya. Kemudian pakaiannya seronok, pakaiannya apa? Seksi begitu. Kemudian dalam benak kita dikatakan apa? Perempuan itu, mohon maaf ya, perempuan itu kayaknya kupu-kupu malam. Kalau yang dikatakan perempuan itu kupu-kupu malam, kemudian agamanya bukan orang Islam, boleh tidak? Ini kan sudah menuduh. Menuduh orang itu kan kupu-kupu malam, walaupun nggak tahu ada kupu-kupu malam. Ini kan sebuah kiasan. Ya ketika mengatakan dia, ya si fulanah itu, dia kupu-kupu malam. Dan dia orang kafir orang itu. Kita terkena tuduhan tidak? Karena ada di antara dosa besar adalah apa? Menuduh orang baik berzina. Ya menuduh orang baik berzina itu namanya qadzaf, itu hukumannya berat. Ya karena apa? Dia telah menuduh. Nah yang kita duga, ya kita berasumsi dia kupu-kupu malam diduga karena apa pulangnya dini hari terus, kemudian pakaiannya seksi, seronok, kemudian tiap pulang mesti apa Bu? Muntah-muntah, mabok dia. Kira-kira nih Bu, kalau keluar kata-kata dia kupu-kupu malam, kita terkena tuduhan tidak Bu? Dalam Islam tidak terkena. Ya, jadi menuduh orang baik-baik berzina itu menjadi dosa besar. Yang pertama tidak berlaku kalau itu kepada orang kafir. Ya, jadi yang dituduh itu orang kafir tidak berlaku. Ya. Kemudian yang kedua,
tidak berlaku kalau yang dituduh itu adalah orang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik itu yang biasa melakukan maksiat. Ya, jadi dia sudah kafir, kemudian tiap hari mendugem terus, tiap hari pulangnya juga dini hari terus. Yang salah siapa, Bu? Yang salah bukan kita. Ya, karena itu ada tempat-tempat fitnah. Harusnya apa? Jauhi tempat fitnah itu. Maka jangan salahkan orang lain kalau berpandangan kepada kita, kepada orang itu apa? Negatif. Ya, jadi jangan salahkan orang. Ya, ini cerita aja, Bu. Ya, saya sempat ketika itu saya dengan kakak saya, ya, habis silaturahim, saya kan asal orang Majalengka. Ya, saya dengan kakak saya karena laki-laki begitu ya, kita jalan ke Bandung. Nah, di Bandung itu ini sudah sore, kita ingin sholat asar. Kakak saya kontak teman di Bandung. Oh iya, mampir di sini. Mampir, Bu. Kita nggak tahu, ternyata temannya kakak saya itu security, ya di tempat pelacuran. Saya dengan kakak saya tujuan mampir mau apa, Bu? Mau sholat. Pas ke situ, tapi kan pandangan masyarakat gimana, Bu? Wah, ini anak-anak muda ini. Ya, anak-anak muda masuk ke kandang. Ya, masuk kandang macan. Kira-kira, Bu, masyarakat yang berpandangan ke saya, ke kakak saya negatif, salah nggak, Bu? Nggak salah. Saya niat yang mau asar, salah nggak, Bu? Tapi ya saya merasa nggak salah, Bu, karena memang niatnya untuk salat asar. Datang ke situ, kakak saya bilang, ada sajadah nggak di sini? Ada sajadah, dicari. Ada sajadah. Sampai saya mikir, oh ternyata di tempat pelacuran masih ada, masih ada sajadah. Ya, udah saya salat, kemudian ketemu dengan teman kakak saya sebentar ngobrol, berangkat lagi. Ya, tapi saya memahami masyarakat tidak boleh apa disalahkan ketika ada laki-laki masuk ke situ, walaupun niatnya bagus untuk salat. Dan memang hanya sekedar salat saja. Ya, sekedar salat, setelah itu udah cabut lagi. Nah, lakukan habis sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini terkait dengan as-suhbah tu'athiru fi nafs. Ya, ini diambil dari penjelasan tentang Nabi menjadi penggembala itu. Ya, maka Nabi berinteraksinya dengan kambing. Di situ ada pelajaran terkait dengan psikologis. Ya, maka dengan siapapun seorang itu berteman, termasuk hewan apa yang dipelihara, itu juga berpengaruh ke jiwa. Saya yakin, Bu, kalau yang dipelihara itu babi, bahkan dimakannya babi, ke jiwanya gimana, Bu? Jiwanya jiwa babi lagi. Ya, iya bisa jadi begitu. Yang ngomongnya kasar, emosional, itu kan begitu. Ya, emosional, kasar, kemudian coba aja dilihat. Ya, orang yang negak minum khamar hariannya, makanannya babi, itu berpengaruh. Ya, coba aja Ibu bisa bandingkan ya bagaimana kita bisa menemukan interaksi antara ini orang Islam, kemudian orang Islam yang suka makan apa? Ya, makan babi begitu, Bu. Ketika interaksi itu kan lain. Ya, mungkin orang Islam halus, sopan. Dari mereka gimana? Mereka nggak peduli. Ya, mau nyerobot, mau coba aja dilihat. Ya, karena apa? Itu sudah terpengaruh dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, bahkan apa misal dengan anjing. Ya, memelihara anjing. Anjing itu kan begitu, itu berpengaruh ke jiwa. Maka dalam Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing kecuali dalam 3 hal, Bu, ya. Jadi anjing itu tidak boleh dipelihara kecuali satu, untuk berburu. Ya. Dan kalaupun berburu nggak boleh ditaruh di rumah. Nah, masalahnya kalau di galaksi, ibu berburu kemana? Ya, maka alhamdulillah tidak ada ya anjing. Ya, kita tidak boleh, Bu. Ya, jadi yang pertama Pak, boleh anjing digunakan untuk berburu. Yang kedua itu apa, Bu? Untuk menjaga ladang. Ya, menjaga ladang. Ibu punya apa? Punya sawah begitu. Ibu punya ternak udang, ya. Mungkin untuk menghalau apa, Bu? Ya, para pemakan atau para pencuri begitu, itu dibolehkan. Ya, tapi juga tidak boleh dibawa ke rumah, memang murni hanya untuk jaga ladang saja. Terus yang ketiga apa, Bu? Ini saya lupa, ini ada 3 nih. Yaitu yang diperbolehkan, jadi untuk berburu, ya untuk menjaga ladang, kemudian untuk saya lupa, ini ada 3. Ya, ada 3 kondisi. Tapi intinya semuanya tidak boleh di rumah.
Ya tidak. Jadi tidak boleh kita memelihara anjing dengan tujuan untuk menjaga rumah, itu nggak boleh. Ya. Jadi untuk menjaga rumah itu tidak diperbolehkan. Karena nanti khawatir terkena dengan apa yang disabdakan Nabi kita, ya Nabi Muhammad SAW terkait dengan apa Bu? Nabi nyatakan rumah yang di dalamnya, ya, di dalam itu bisa jadi di rumahnya, bisa jadi di halamannya, ya yang dalamnya ada anjing, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat, ya malaikat rahmat. Nanti pertanyaannya, emang malaikat takut dengan anjing? Bukan takutnya. Ya ini adalah terkait dengan sabda Nabi menjelaskan tentang apa? Malaikat itu tidak suka dengan yang jijik-jijik. Ya karena dalam Islam itu kan air liur anjing gimana Bu? Ya coba aja dalam hadisnya, kalau kita terjilat, ya dijilat oleh anjing, oleh air liur anjing, sampai membersihkannya gimana Bu? Bahkan cucinya harus 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ya karena tanah itu, ya itu diantara hikmahnya, ternyata apa? Bisa ya ada kuman atau bakteri anjing itu yang bisa matinya kalau dengan tanah. Ya artinya menggambarkan demikian Bu ya. Maka di sini jelas interaksi seseorang dengan binatang, yaitu berpengaruh pada jiwa. Ya orang yang dengan kucing, ya biasanya secara umum ya penyayang, yang dengan burung juga begitu. Ya tapi beda tuh kalau dengan anjing dan babi, dengan apalagi Bu? Ya yang ini bisa melahirkan jiwa-jiwa yang keras. Ya jiwa-jiwa yang keras, yang kasar. Nah, maka ini yang dilakukan oleh Rasul adalah beliau apa? Menggembala kambing. Ya, maka dengan menggembala kambing ini mendidik Nabi. Ya untuk apa? Sabar. Ya untuk kemudian bahkan apa? Tenang. Bahkan Nabi mengatakan gini, as-sakinatu wal waqar fi ahlil ghanam. Ini redaksi yang lain. Nabi mengatakan, kalian akan menemukan ya ketenangan, kemudian apa? Ya ketenangan, kedamaian pada orang-orang yang sudah apa? Terbiasa memiliki kambing atau ternak kambing. Ya, karena dia sudah terlatih. Ya, sudah terlatih. Baik, kemudian yang selanjutnya Ibu sekalian adalah terkait dengan, boleh di paragraf berikutnya Bu, boleh dibaca lagi? Silakan. Ketika berusia 25, ya, silakan.